Di sini adalah saat kondisi laka ini laka hisap. Saat kondisi laka hisap adalah ini udara dan bahan bakar. Udara plus bahan bakar masuk ke sini. Ini adalah katup masuk. Saat kondisi katup masuk, ini adalah katupnya terbuka. Ini terbuka, Mas. Ini yang tertutup. Saat kondisi laka hisap. Terus saat kondisi seperti ini adalah ini piston tadi. Ini piston. Piston tadi kok? Saya piston. Piston bergerak dari TMA. Tahu artinya TMA? Titik mati atas. Oke. Teman-teman yang sudah paham adalah titik mati atas. Titik mati atas. Dan teman-teman tahu TMA di sini. Titik mati atas. Saat laka hisap adalah kondisi piston bergerak dari TMA menuju ke TMB. Apa TMB? Titik mati bawah. Oke. Jadi saat kondisi laka hisap, ini piston ini dia akan turun dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Saat kondisi dia turun, berarti ini udara sama bensin masuk. Timbullah itu yang namanya banyak sekali itu ada udara dan yang biru-biru. Itu adalah campuran bensin dan udara. Selanjutnya, nah, pada tahapan ini piston akan melakukan pergerakan ke bawah dan membuat silinder memiliki tekanan yang sangat rendah. Sebagai imbasnya, campuran bahan bakar dan udara dapat masuk melalui lubang katup. Nah, ya. Jadi udara sama seperti ini, jadi nanti langsung turun itu. Terus langkah berikutnya adalah yang kedua, karena apa? Setelah mengisap kompresi. Saat langkah kompresi, piston bergerak dari TMA ke TMB atau TMB ke TMA. Oke. Saat langkah kompresi itu adalah kebalikannya dari ini. Ini piston sudah turun. Setelah turun, dia naik. Saat terjadi langkah kompresi, nah seperti ini. Saat terjadi langkah kompresi adalah piston bergerak dari TMB menuju TMA. Terus saat menuju TMA, kedua katup terbuka atau tertutup? Nah, itu contohnya. Itu kondisi katup masuk dan katup buang itu tertutup semua. Terus karena ada pergerakan dari TMB ke TMA, itu terjadilah kayak timbul pemampatan. Jadi warna tadi warna biru. Sekarang jadi berubah warna oranye. Itu contohkan. Kita contohkan gambar itu gambar warna oranye. Bahwasanya bahwa warna oranye itu adalah panas. Oke. Selanjutnya langkah kedua yaitu adalah langkah kompresi yang memanfaatkan udara gas bensin. Langkah kompresi diawali dengan tertutupnya katup masuk. Selanjutnya piston akan melakukan pergerakan kembali pada titik mati TMA pada setiap katup seperti katup buang sama-sama kalau tertutup seperti kita sampaikan, sehingga membuat campuran bahan bakar dan udara yang ada di silinder termanfaatkan. Jadi ada di sini teman-teman. Jadi
Ya, ini teman-teman bisa lihat di situ di slide itu, ini businya, ini yang katut masuk tadi, ini yang terbuka, terus ini yang katut buang. Jadi pas kondisi langkah kompresi ini semua tertutup semua. Terus saya mau tanya, seandainya saat langkah kompresi ini ada satu klep dia tidak bisa rapat, apa yang terjadi? Nah, betul. Kalau kedua klep ini kalau salah satunya tidak rapat, otomatis nanti akan namanya terjadi kebocoran kompresi. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar istilah loss kompresi, kebocoran kompresi, itu seperti itu. Karena apa? Ada salah satu dari kedua klep ini tidak rapat menutupnya. Bisa jadi yang tidak rapat dari katup isapnya, bisa jadi dari katup buangnya yang tidak tertutup dengan rapat, dan terjadilah namanya istilahnya kebocoran kompresi. Itu banyak sekali terjadi. Kalau misal di lapangan atau di umum menyatakan adalah itu dan menjadi loss kompresi. Biasanya saat kondisi loss kompresi motor ini, seandainya ini motor ini, saat kondisi loss kompresi dia di loss, nah tidak ada tekanan sama sekali. Nah itu namanya loss kompresi. Itu sering terjadi. Terus ada yang orang bilang, kalau pas kondisi loss kompresi seperti apa tindakannya? Ada yang ruang bakarnya dikasih oli, supaya apa? Supaya ada pemampatan. Jadi dengan adanya oli itu nanti dikasihkan ke ruang silinder, terus di sela-sela sebentar. Tujuannya apa? Ya tujuannya adalah klep itu bisa menutup kembali, menutup rapat kembali. Kemungkinan saat terjadi loss kompresi adalah ini ada beberapa kotoran yang menyimpan ada di sini. Bisa juga ada di sini. Karena apa? Kotoran itu kecil banget ya. Kotoran itu kecil, biasanya kotoran-kotoran yang ada di sisa pembakaran ini itu biasanya ada yang langsung keluar ke lubang buang, tapi bisa juga menjadi endapan. Endapan ini yang membuat motor itu menjadi loss kompresi, atau dalam ini ada kebocoran yang ada di ruang bakar. Itu banyak sekali terjadi. Setelah langkah kompresi, nanti langkah kerja ataupun langkah usaha. Dan ini setelah langkah kerja, itu langkah kerja seperti apa? Nah, kita contohkan lagi, ini kita mencobakan baik gambar. Nanti kalau teman-teman kurang jelas, kita langsung bertanya, kita sampai ngobrol. Kita ngobrol saya kan. Langkah kerja. Nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana tentang busi. Nanti ada terkaitan. Karena apa? Saat terjadi usaha ataupun langkah usaha itu adalah seperti ini. Ini langkah usaha. Saat terjadi langkah usaha ataupun langkah kerja, kedua katup masih kondisi terbuka atau tertutup? Masih kondisi tertutup. Jadi teman-teman dilihat baik gambar, baik foto, baik gambar. Jadi kondisi itu saat teman-teman lihat di layar aja. Saat teman-teman nanti lihat ini yang kondisi katup masuk itu masih tertutup, katup buang masih tertutup. Terus ini tadi di akhir langkah kompresi, fungsi